Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita mau landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu saat ini dunia sedang dilanda dengan kepanikan dan ketakutan oleh karena COVID-19 atau yang juga biasa disebut dengan virus corona ini. Seolah-olah kita melihat bahwa semua sendi kehidupan itu dilumpuhkan oleh virus tersebut. Bahkan akses keluar rumah pun sepertinya saat ini dibatasi. Saya melihat sepanjang jalan-jalan masuk ke rumah-rumah itu ada portal-portal. Dan ketika saya memperhatikan setiap portal-portal itu bukannya menyejukkan, tetapi saya melihat ada begitu banyak tulisan-tulisan yang membuat seseorang itu menjadi semakin takut, membuat seseorang itu menjadi semakin panik. Kenapa? Saya melihat ada beberapa portal tulisan-tulisannya itu seperti ini. Lockdown, ngeyel, smackdown. Atau ada juga tulisan yang mengatakan Bang Plecit dilarang masuk. Nah, tulisan-tulisan seperti itu bukannya semakin menenangkan seseorang, tetapi akan semakin membuat orang menjadi takut, orang menjadi was-was untuk masuk ke situ. Tetapi menarik, ada satu gang membuat satu tulisan yang sederhana. Dikatakan tenang, ada ujian. Nah, ketika saya membaca itu, saya teringat ketika seseorang akan menghadapi ujian sekolah, maka biasanya di depan gerbang selalu ditulis kata harap tenang, ada ujian. Nah, firman pagi hari ini kita berbicara, saya mengambil satu tema harap tenang. Mengapa kita harus tenang? Ada beberapa hal yang membuat kita harus tenang menghadapi keadaan, menghadapi situasi ini. Ketenangan itu menjadi satu bagian yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada saat pagi hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus tenang? Ketika seseorang menghadapi sebuah ujian, baik itu ujian kehidupan ataupun ujian akademis, maka dibutuhkan ketenangan itu. Kenapa? Sebab ketika seseorang itu meskipun dia memiliki kemampuan, meskipun dia sudah belajar banyak, tetapi ketika dia menghadapi yang namanya ujian itu dengan perasaan takut, dengan perasaan panik, maka saya yakin bahwa hasil yang dia dapatkan dari ujian tersebut itu tidak akan pernah maksimal. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk hidup di dalam ketenangan. Jadi faktor yang pertama kita harus tetap tenang di dalam menghadapi situasi, di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi ini. Yang kedua, ketika kita mau hidup tenang, maka biarlah kita tetap memiliki kerendahan hati Untuk apa? Untuk kita mempercayai, untuk kita mempercayai
bahwa ketenangan itu hanya ada ketika kita dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan itu berasal daripada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan ketenangan tanpa kita dekat dengan Tuhan. Jadi faktor Tuhan ini sangat menentukan bagaimana kita bisa tenang menghadapi keadaan, menghadapi situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang dari luar, tetapi faktor Tuhan yang menentukan. Ada satu kisah di dalam Matius pasal yang ke-14, di ayat yang ke-27, Yesus katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, kalau kita membaca dari perikop ini, bahwa di situ dikatakan murid-muridnya sedang mengalami kepanikan. Murid-muridnya sedang mengalami ketakutan oleh karena gelombang, oleh karena angin sakal itu. Sehingga apa? Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kepanikan, maka mata iman mereka tidak bisa melihat Tuhan. Ketika mereka melihat ada seseorang yang berjalan menuju ke arah mereka, maka yang mereka lihat itu bukan Tuhan, melainkan yang mereka lihat itu dikatakan mereka melihat hantu. Nah, ini situasi yang sama terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita dikuasai, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kepanikan, maka yang kita lihat bukan lagi kuasa Tuhan, melainkan yang kita lihat sebaliknya. Tetapi ayat ini memberikan satu peneguhan kepada kita, kepada murid-murid Yesus, bahwa untuk bisa lepas dari ketakutan, maka Yesus katakan, tenanglah, aku ini. Jadi ketika kita tenang, maka kita bisa melihat kuasa Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, faktor yang ketiga, mengapa kita harus tenang? Sekali lagi, faktor Tuhan itu membuat kita tenang. Bukan karena dari luar ke dalam, tetapi sebaliknya. Faktor Tuhan itu membuat ketenangan dari dalam keluar bagi kita. Orang mungkin bisa cari ketenangan keluar dengan mungkin rekreasi, dengan mungkin belanja kemana. Tetapi itu bukan faktor ketenangan yang sejati. Tetapi ketenangan yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kepanikan, ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita ini, firman Tuhan katakan, serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan. Kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak atas kehidupan kita, atas segala kepanikan kita, atas segala ketakutan kita, atas segala kekhawatiran kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 jelas dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini setiap kita semua pasti mengalaminya juga. Situasi di mana sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang begitu panik, orang begitu takut menghadapi keadaan situasi ini. Tetapi kita punya Tuhan yang empunya kuasa. Tuhan yang sanggup untuk mengatasi setiap ketakutan kita, untuk mengatasi setiap kepanikan-kepanikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, serahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita, yang akan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau, Allah yang empunya kehidupan ini, Allah yang senantiasa memegang
kehidupan kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika mungkin ketakutan, ketika mungkin kepanikan itu datang dalam kehidupan kami selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan dan kami tetap percaya kepada Tuhan, maka Engkau yang menjadi sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami tetap berdoa buat pemimpin bangsa kami berdoa buat Bapak Presiden serta wakil, juga para menteri dan jajaran yang ada Tuhan. Di tengah-tengah situasi, di tengah keadaan saat ini Tuhan, mari biarlah Engkau tetap senantiasa menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun keputusan, apapun kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah kami itu benar-benar boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada, terutama bagi umat-umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, dan siapapun yang terlibat di dalam penanganan dampak daripada virus corona ini Tuhan. Mari tetap Engkau senantiasa jaga, Engkau tetap senantiasa pagari mereka Tuhan. Beri kesehatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan semuanya itu dan mereka boleh mengalami bagaimana jamahan Tuhan juga terjadi atas kehidupan mereka, sehingga situasi keadaan negara kami, khususnya juga dunia ini Tuhan, boleh berangsur-angsur Tuhan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan, umat-umat-Mu yang berharap kepada Tuhan, maka Engkaulah sumber daripada semua pengharapan itu. Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan mengadakan kesembuhan bagi seluruh bangsa ini Tuhan, sehingga dengan berlalunya ini Tuhan, nama Tuhan boleh tetap senantiasa dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami, senantiasa Engkau yang memegang masa depan kami, Engkau yang tetap senantiasa memegangnya Tuhan, sehingga kami boleh alami bagaimana kasih setia Tuhan itu tetap senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, memberkati apapun persoalan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan yang akan tetap senantiasa menjadi sumber pertolongan bagi umat-umat Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.